Jadi kalau kita menemui bisnis dengan dari Bapak Ibu, mulai banyak, tentu dari masing-masing. Saya tidak pernah memaksa orang di bidangnya yang tidak dia kuasai. Harus di bidang yang dia kuasai. Ya, itu salah satunya buku. Saya punya. Ini cerita saya. Saya sudah bersama negara, alhamdulillah. Saya, ya, itu ada berjuang menikmati mobil. Jadi saya istri saya punya mobil. Ada favorit saya di mesin aku di Malang, Malaysia. Ini mobil Malang. Mobil. Dia masih lagi musim salah ini dan mobil lagi. Nah, Istanbul ya. Berat. Hari ini kalau kita mengingatkan semua secara Bapak Ibu ini, saya sudah keliling dunia di tempat ada saya makan di tempat paling mahal di New York, mahal lah. Saya bilang banyak makanan saya setelah saya ke semua negara ini cuma di mobil terus dan digoreng gitu. Oh mahal kayaknya lebih goreng kan, lebih rebus. Karena dulu kita kuliah sebelum makan itu, ya. Inap di tempat yang paling mewah, boleh. Yang paling enak itu kalau kita apa? Umroh backpacker gitu. Kalau kita seperti orang India itu tidur di Masjidil Haram gitu. Itu yang paling enak. Jadi yang kedua, yang Bapak Ibu bangun kalau mau backpacker ya, gitu. Bisa ibadah gitu. Mereka kita orang India, Pakistan, India, Bangladesh, mereka jalan kaki dari Pulau. Semangatnya bagus banget. Hidupnya dari masjid. Lalu mereka makannya kita gitu ya, semangatnya. Lalu yang kedua kalau kita tidur di rumah sama istri, ya. Kalau nggak ada enak rumahnya, di rumah itu yang juga mereka. Akhirnya perjalanan saya pas 6 itu sudah di Jakarta. Pas 6, pas 5, terus saya SMP, SMA, saya juga mondok di non formal istilahnya. Kalau di Jakarta kita biasa sekian, kemudian belajar di luar sekolah. Kemudian kuliah saya di UI, mulai dari UI di jurusan bisnis, kemudian saya di UIN, Universitas Islam Indonesia di Jakarta. Semuanya visi. Jadi kalau dulu dosen itu seorang yang menjadi bisnis sebagai itu dalamnya hanya visi aja, visi. Tadi saya sudah singgung. Ketika saya kuliah, saya ingin pergi setiap tahun ke negara yang berbeda. Setiap tahun. Target saya ke negara. Setiap tahun. Maka di situ melekat dalam alam bawah sadar saya, dan dia bergerak tanpa saya memerintah. Dia akan mengikuti skema visi yang sudah ada di alam bawah sadar saya. Dan Allah tidak akan jauh dari perasaan lain. Perasaan yang baik akan baik. Maka banyak sekali momen tawaran saya keliling membuka negara itu kita berbagi momen. Awalnya orang menawarkan saya karena saya masih kuliah, masih jadi mahasiswa semester 3. Bikin paspor tidak semudah sekarang. Kalau dulu paspor itu seperti mahal. Orang yang banyak yang punya. Ada yang punya paspor? Semua sudah. Ada yang belum punya? Ada yang belum punya? Ada yang punya? Bikin ya. Wajib. Selain KTP, paspor wajib. Selain buku nikah. Karena Bapak Ibu supaya tidak terlalu berat
kehidupan. Ya. Hari ini kalau Bapak Ibu mau proyek harus saya ajari. Terbang dari Malaysia itu paling 2 juta setengah masih bisa sama. Hari ini ada pesawat India yang sampai di Jakarta, itu ada satu pesawat murah banget, memang ada berapa? Terbang itu paling 3 juta, ini sudah 5 juta. Itu sampai, karena tidak. Di sana banyak orang Indonesia ada usaha yang bisa. Kalau naik kapal mau kemana, maka langsung naik cepat. Jadi bisa disederhanakan masalahnya di pasar ini. Sekarang itu situasi sangat mudah. Jadi, nah di sini yang saya ceritakan terus perjalanan saya dengan jadi pengusaha atau bisnismen itu dia ada visi dalam hidupnya. Nah, sebenarnya masuk dengan segala kemudahannya. Kita lewat, bina, miskin ya. Saya orang susah di Jakarta. Saya menikmatinya karena bagi saya perjalanan ini mudah. Ini jalannya, jalan di paspor, teman-teman saya mau tertawa. Kami apa ini paspor? Kalau beli ini, ini apa ini? Susah. Maka dari mahasiswa tahu harus pada kelas, maka tidak susah. Dari dunia, saya kira goblok lagi kalau mereka awalnya ini saya nggak peduli. Ya saya peduli, saya butuh paspor. Lu gila ya? Nah, udah peduli. Lu gila ya? Nggak apa-apa. Ya. Lalu berjalan beberapa hari, dosen ada dosen internasional ya. Ada dosen pada saat itu. Saya ini butuh volunteer. Siapa di kelas ini yang punya paspor? Nah, dosen mau begini di kelas saya. Saya bilang, semua orang di kelas itu dan hanya saya itu harus hidupnya. Dan hanya saya itu kayak pas-pasan gitu semuanya. Oh ini bisa saya. Semuanya tidak saya. Saya bilang, apa saya bilang? Saya oke. Maka di situ saya percaya yang namanya alam bawah sadar dan mindset. Saya ketiduran dan bagian di biaya, apa? Di biaya. Jadi ini yang saya sebut dengan kekuatan mindset tadi dalam sistem bisnis namanya mental entrepreneur. Orang sebutnya mental entrepreneur. Saya punya visinya harus ada. Maka saya dari setiap sini saya punya visi cukup banyak. Dan saya nulisnya nggak banyak, saya kayak gitu. Usia saya dari lulus kuliah itu saya ingin sarjana. Itu dari ini aku jadi sarjana muda. Saya perlu membantu banyak menjadi sarjana, tapi zaman itu saya sulit sekali. Tidak punya gaji, tidak punya uang, rantau. Maka di situ saya letakkan di kepala saya menjadi sarjana. Maka segala hal saya lakukan untuk mencapai visi dan menjadi sarjana. Segala hal, ya. Jadi saya tidak boleh terlopot dari dunia. Saya harus kuliah terus. Jadi mau saya susah bayar, saya akan berupaya semaksimal mungkin. Susah tak bayar, saya coba. Ini saya bertanya. Kalau orang bilang kepada saya bahwa susah itu biasa, oh dia nggak pernah susah. Saya langsung ngomong, kamu nggak pernah susah. Kalau ada yang ngomong saya, susah itu biasa, oh kamu nggak pernah susah. Kalau kamu pernah susah, kamu tidak pernah susah itu biasa. Kamu tidak pernah merasakan, tidak pernah punya uang sama sekali. Kamu tidak pernah merasakan besok makan apa nggak ada duitnya. Kamu nggak pernah susah. Kalau kamu pernah susah, besok mau makan apa aja yang sekali. Orang tuanya yang butuh uang dia nggak bisa kasih. Kemudian kesulitan tinggi sekali, tidak punya uang dan dia harus berjuang.
Itulah kemudian selalu menyarankan kepada seluruh anak muda, termasuk semua guru, tidak bisa. Guru-guru itu harus kaya, guru-guru itu harus punya uang, guru-guru itu harus sejahtera dengan pendengarnya, supaya dia bisa menjadi guru mulia, supaya dia bisa mendidik anak-anaknya dengan ketulusan. Kita membantu. Visi, maka saya selama 5 tahun itu visinya yang bisa berjalan itu dengan saya harus kerja dari duit dari aktivis, visi training, jadi itu sudah lama. Saya ngajar matematika, jago, banyak untuk mencapai visi menjadi seorang sarjana. Karena biaya sendiri. Dari situlah saya selalu berusaha memberikan penguatan pada visi dan visi panjang. Jadi, saya pernah mengatakan saya keliling dunia, saya bisa berjalan pemuda Indonesia, makanya saya di kampus, saya mengajak banyak orang menjadi entrepreneur termasuk. Kalau saya ada di kampus saya, dan hari ini jadi entrepreneur itu cuma 2% dari jumlah penduduk di Indonesia. Bapak Ibu hari ini sarjana, dan hari ini sarjana Bapak Ibu hanya 12 juta. 3 juta hari ini yang jadi sarjana di Indonesia jumlahnya 3,4 juta dibanding dengan 285 juta penduduk Indonesia. Sarjana segitu, doktor sekitar 60 juta. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sudah bukan saja, tapi Bapak Ibu jutaan dari Yesus. Kalau Bapak Ibu sudah dua, sudah satu, sudah juta orang. Maka salah satu saya mimpi saya, visi sama semua. Itu saya ingin muda ini jadi sarjana. Saya bilang, saya tidak bakal menjadi PNS. Dan saya ada di dunia juga, dari tradisi. Saya bilang ini orang menjadi PNS satu formasi yang dapat 1.000 orang. Belum ada orang dalam, orang luar dalam. Lagi ini orang mau ikut PNS, tesnya udah 5 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, baru begitu. Saya bilang kenapa orang membutuhkan satu tadi, padahal kalau jadi bisnis itu lapangannya begitu besar, uangnya ready, kalau ini nggak dikejar. Kenapa orang harus bicara satu orang tadi? Ada apa ini masyarakat kita ini? Saya ingin jadi PNS, boleh sebulan. Padahal saya ada sebelum kamu jadi PNS boleh, kamu sambil bisnisnya, sambil kamu menunggu ujian tahun depan, tahun ini kamu bisnisnya sendiri. Kamu bisa apa? Kamu keahliannya apa? Kamu tanya. Setelah dia bisnis tahun, dia coba. Dia punya pemasukan bisa 5 juta. Itu kalau yang lagi. Terus saya jadi profesional. Saya sampaikan, kebanggaan kamu di PNS itu kan hanya pakai seragam dan akademik gitu. Kebanggaan itu. Jadi saya yang mendukung. Kamu saya jadi advokat. Besok kamu jadi advokat. Karena sudah sesuai persyaratan. Saya lantik jadi pengadilan tinggi. Lalu saya kasih 2 advokat. Aku jadi belum. Ada ini berapa? Asal mungkin asal. Kalau urusan dari saya urusan negara, aku bisa bikin negara yang lain. Kita bisa tahu dulu negara yang dulu. Jadi kalau kita yang menjadikan negara yang berbeda. Dulu saya bilang saya di mahasiswa itu yang sudah mahasiswa kampus. Ya pikir negara itu menciptakan orang kita sendiri. Kita yang menyediakan teknologi dan lain-lain. Dan orang lain kita sendiri kan. Orang lain yang dari pada politik sekali. Saya nyala di dalam politik
Yang masalah kita, yang member kita, orang lain maunya gagal. Maka saya bilang semuanya, kalau mau gagal kita membuat diri kita gagal. Tidak perlu dengan tidak yang lain. Maka inilah saya bilang. Dalam satu mimpi saya ingin orang-orang itu menjadi entrepreneur supaya dia bisa membahagiakan dirinya, supaya dia kaya, supaya dia bisa membahagiakan orang-orang dekatnya, supaya dia bisa menyenangkan istrinya, supaya dia bisa memberi banyak hal kepada keluarganya. Komisi gurunya juga tidak terganggu oleh persoalan kesehatan. Jadi salah satunya dia harus menjadi seorang pengusaha. Saya kasih contoh ketika saya punya visi menjadi sarjana. Itu visi ya. Jadi saya pernah jadi sales, saya pernah kerja, saya pernah jadi aktivis, saya pernah jadi dosen sampai hari ini. Saya pernah jadi penulis juga sampai hari ini. Kemudian visi hidup saya sudah di atas tanah dan di atas langit. Karena manusia berdoa di tanah, maka ada segala karena tertumbuh di dalam tanah. Kalau kita budaya sangat tinggi, jadi kalau sekolah besar, kasih pribadi, kasih sekretaris, itu enggak keren. Ada sekuritinya bukain kalau bapak ibu sampai di sekolah yang terakhir itu bukain pintu mobilnya, lalu satpamnya orang, tiba-tiba periode kepala sekolah yang bapak ibu habis. Lalu bapak ibu jadi guru biasa. Apakah satpamnya yang begini? Apakah dia yang begini? Nah, itu yang saya sebut guru biasa. Kita harus siap dalam posisi apa? Biasa. Nah itu prinsip ini ketika kita menjadi pendapat, jadi orang biasa. Prinsip ini saya pakai. Ya. Kemudian juga yang menarik. Saya punya prinsip itu bila orang akan mengalami kesulitan dan hanya kamu yang bisa membantu, itu telah alasan untuk kamu atau untuk saya tidak akan menjadi berjuang. Saya menaruh berjuang itu menjadi salah satu prinsip di perjalanan saya. Makanya saya mengatakan guru berjuang. Lalu berjuang itu saya kuatkan di dalam diri saya. Kalau generasi sekarang namanya generasi sendiri. Kalau Bapak Ibu update ya. Tapi kalau generasi dulu namanya tulang punggung. Kalau Bapak Ibu yang menjadi tulang punggung di keluarga besar, punya anak banyak, maka coba dipikirkan. Suatu hari ada orang dekat telepon, butuh uang, bisa bantu nggak? Suatu hari ibunya telepon, adikku butuh uang sekolah, nah apalagi yang mungkin. Jadi kalau ada orang yang dekat dan hanya kita yang bisa membantu, maka itulah yang saya jadikan kekuatan. Saya tidak boleh berjuang, harus berjuang setiap saat dan sepanjang hidup. Dan kalau ibu saya telepon, siapa yang bisa bantu? Yes, ada ini salah satu prinsip yang saya pakai sendiri. Dan itu bukan jadi beban, itu adalah satu kenikmatan bagi saya. Soal yang menjadikan power, persoalan untuk bisa bertumbuh terus-terus. Kalau dalam sistem bisnis namanya red zone, kita tidak berada di zona nyaman. Zona nyaman itu tidak membuatkan kita. Namanya green zone, kita harus berada di red zone. Itu berada di zona yang tidak nyaman. Namanya perjuangan. Saya berharap dulu mentalnya tidak rendah, lebih dari itu. Karena saya begini, saya tidak menyuruh Bapak Ibu berhenti dari DPS ya. Kalau yang menyadari ketinggalan, juga tidak menyuruh untuk tidak mengurus ketinggalan. Tapi saya berharap itu bukan jadi sesuatu yang finally, sehingga hal-hal yang lain itu banyak dibuang waktunya. Karena saya ingin kalau guru kita sejahtera sepakat ya? Kalau guru itu kaya, boleh nggak? Boleh. Jadi saya sepakat pada tataran Rasulullah sebagai seorang saudara. Ketika Rasulullah melamar si Julia,
dia membawa 300 unta, 300 unta. Tapi Rasulullah ini kaya, penulisan. Maka gurunya harus sejahtera, boleh kaya, sehingga dia bisa menjadikan pengabdian itu begitu tinggi. Maka hari ini saya berharap guru ini mentalnya tidak terganggu oleh persoalan kesejahteraan. Yang saja dengan penuh dengan penuh kemuliaan. Karena guru ini bekerja mulia banget. Nilainya tinggi sekali, derajatnya tinggi sekali. Kemudian guru harus bisa memberikan motivasi kepada siswanya, bukan dia melo dan profesinya itu sedih yang dia harus tahu, dia harus bisa menjadi energi bagi siswanya. Saya sekolah di satu desa yang waktu zaman saya sekolah belum ada di desa tempat ibu saya lahir atau desa saya. Kalau saya ke kecamatan di tempat saya itu waktu itu belum ada aspal sekitar 2 jam. Saya ke kota Palembang di waktu hampir 8 jam 10 jam. Saya tidak pernah lihat mobil di desa saya kecuali truk karena pertanian. Saya bisa keluar dari desa saya itu kalau seorang guru. Karena saya kadang itu sudah sekali pintar. Dia bilang ke saya begini, yes, kamu jangan di desa itu kamu harus ke Jakarta. Saya disuruh di Jakarta. Kenapa Pak Guru? Kamu nggak bahas di desa. Kamu di Jakarta. Itulah yang menjadikan saya kemudian salah satu alasan 80% saya mengikuti saran ayah saya untuk tidak Jakarta. Makanya dia mengalir suatu proses memiliki kekuatan mental untuk memberikan energi. Bayangkan kalau punya hasil energi kuat itu, dan itu bukan hanya saya, sebagai orang merasakan energi itu oleh beberapa guru yang punya. Kemudian saya berharap guru itu dia mandiri. Ya, hari ini banyak guru dia harus bagus ekonominya. Kemudian guru juga saya berharap punya visinya harus besar. Visi itu saya karena bicara entrepreneur, bicara entrepreneur. Visinya itu lebih kepada kekuatan ekonomi. Ya. Kemudian saya berharap guru itu seperti zaman dulu. Dia tidak terganggu urusan pengajaran, kesehatan itu pengajaran lagi. Itu yang bagus. Saya mau kasih beberapa gerakan tentang konsep entrepreneur yang hari ini saya bagikan materi. Di dalam buku ini ada beberapa langkah. Bapak Ibu kan ingin setelah ini harapan saya tidak melanjutkan lagi, tapi Bapak Ibu menjalankan target menjadi seorang entrepreneur sebagai guru. Pakat nggak? Ya. Harus punya uang. Jadi kita harus memberikan langkah-langkah ini. Saya kasih 10 langkah yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi kekuatan Bapak Ibu yang hari ini. Pertama, langkah saya, Bapak Ibu harus memiliki pendidikan tinggi. Sekarang sudah saja. Ada yang curang? Ada yang setia? Setia ada? Selesai. Ada yang selain guru jadi dosen? Maka pendidikan tinggi itu menjadi syarat utama. Ya. Syarat utama untuk kita menjadi seorang entrepreneur. Karena kita ingin entrepreneur itu profesional, bukan hanya berdagang, just not trading. Jadi entrepreneurship mulai dari mentality. Jadi karakter pendidikan tinggi itu berbeda dengan orang yang menjalankan bisnis tanpa profesionalitas. Ada yang berpendidikan tinggi, yang akan bisa menjalankan prosesnya secara profesional. Nah, ini penting, harus sampai doktor ya.
Kemudian selanjutnya begini, sekali ya, dengan ini saya video juga. Yang kedua adalah pemain dan memiliki keyakinan tinggi. Pemain, kita sekali dulu dalam suatu saya atau bilang ini. Dalam terus ya, masih dulu soal ini. Saya mau ini dulu, saya takut ada yang asal lagi ya. Saya nanti, karena yang dulu kan lebih tidak dalam sepatnya juga mau melihat ya. Kalau saya dari Jakarta, jadi yang awal itu ada yang asal ini. Nah, open mind, pikiran itu yakin ya saya bilang open mind. Open mind itu dia tidak pernah menjadikan problem persoalan itu menjadi persoalan, tapi dia menjadikan bahwa persoalan itu solusinya apa. Open mind. Dia selalu melihat segala sesuatunya itu solusinya apa, problemnya apa, solusinya selalu di open mind. Dia tidak pernah close mind. Dia tidak pernah berpikir negatif dalam hidupnya. Semua musibah, semua hal yang dialami selalu melihat sisi positif. Konflik yang dijalani adalah dia selalu lihat sisi positif. Kesulitan-kesulitan yang dialami dia melihat sisi positif. Itu open mind. Jadi dia dan setiap persoalan kalimat yang pertama dialami adalah how to solusi. Di dalam target bisnis namanya how to get. How to get itu hasil. Di dalam bisnis adanya adalah gagal dan berhasil. Gagal, oke, berarti harus berusaha. Berhasil, itu alhamdulillah, proses berjalan. Jadi, get itu hasil, ya. Maka open mind, pikiran kita bisa membantu karakter kita untuk melakukan apa istilahnya, hal-hal yang tidak dibutuhkan. Jadi dia tidak terus main. Jadi hari ini sulit ini belajar ini lama. Ya. Hari ini open close-nya ini yang saya sarankan yang paling clear adalah hubungan bapak ibu dengan pasangan terdekat terus clear. Karena open ini sangat dipengaruhi oleh terus harmonisasi. Karena kita ini dalam Islam itu visi harus sejalan dengan pasangan kita, kita harus berbeda. Tidak boleh ada pertentangan visi. Jadi untuk meringankan pikiran pemain dan close tadi itu saya menyampaikannya atau menyarankannya dari persoalan harmonisasi internal pasangan clear, ya termasuk dalam visi bisnis. Kalau clear itu aman. Open mind-nya bagus. Jadi, clear itu bagaimana hasilnya? Hari ini kalau kita konflik internal itu terjadi, maka itu akan mengganggu situasi visi-visi yang tidak bagus. Jadi harus clear. Makanya hari ini mulia betul. Saya pernah berpikir kalau istri saya dulu, saya akan nyaman sekali. Bayangkan aja kalau belajar dengan murid-muridnya itu, apalagi anak kecil itu, kalau saya tekan, dia akan menggunakan kalimat-kalimat yang sangat halus, merayu, kemudian kalimat-kalimat yang memotivasi dan memberikan cerminan kebaikan. Pasti saya berpikir dulu kok kalau istri saya itu pasti tidak maaf. Karena dengan cara dengan kalimat yang bagus, pasti kalau dia ngomong sama suaminya kalimatnya lebih bagus.
berbincang dengan suaminya, kalau kita pasti lebih bagus kan? Kalau malu gitu ya.